Terima kasih Pak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semua di sesi online ini. Akhirnya saya bisa hadir lagi di sesi ke-7 ini ya. Baik, langsung saja. Di sesi 7 ini kita akan kita akan membuat proyek baru lagi dengan memanfaatkan aset-aset yang telah ada pada Playground seperti yang pekan lalu kita manfaatkan. Jadi cuman sekarang kita akan lebih lengkap lagi membuat gamenya. Jadi dari sisi asetnya ada si playernya, kemudian ada obstacle-nya, kemudian ada juga background-nya dan memanfaatkan beberapa script ya. Jadi kalau kemarin scriptnya hanya memanfaatkan collider, kemudian rigid body, kemudian ada movement, kita akan manfaatkan lebih banyak lagi script dari bawaan Playground. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuka aplikasi Unity-nya. Sekarang saya sudah warna hitam ya. Jadi kalau teman-teman yang Unity-nya belum warna hitam, berarti masih menggunakan personal nih. Nah, coba sekarang aktifkan dulu lisensi studentnya, nanti silahkan diaktifasi menggunakan email sch.id, kemudian aktifkan GitHub Student Developer Pack-nya, sehingga dapat dikoneksikan ke akun Unity ID dan sehingga dapat aktif juga lisensi Pro-nya. Nanti teman-teman akan mendapatkan 2 email. Yang email pertama adalah email berisi aktivasi lisensi Pro. Kemudian yang kedua email berisi untuk kode ya, kode untuk bisa mendownload beberapa aset sehingga gratis. Itu nggak main-main ya. Jadi asetnya totalnya kalau kemarin saya share kan sekitar sekian ratus dolar. Yaitu kan 4 juta, 5 jutaan rupiah kalau tidak salah hitung. Jadi silakan teman-teman manfaatkan lisensi tersebut. Oke, saya sudah langsung membuka Unity-nya. Jadi saya menggunakan sudah Unity versi 2019 3.3 ya. Ini yang terbaru, sekitar pekan lalu saya install. Kemudian saya sudah mengimpor package dari Playground. Jadi jangan lupa ya, kemarin cara mengimport Playground bagaimana. Kita buka window, asset store, kemudian search Playground, lalu teman-teman impor. Jadi untuk mempercepat saya sudah melakukan impor ini. Karena mengimpor ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menitan ya, tergantung kecepatan dari internet masing-masing. Ya, sekarang kita akan mulai membuat sebuah game. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya di sesi akhir. Kita mulai dari awal, kita akan membuat sebuah game yang isinya ada sebuah pesawat yang kemarin, ship ya, spaceship, kemudian ada juga batu-batunya, obstacle-nya. Kita situasinya di ruang angkasa, kemudian ada sebuah alien, beberapa alien yang harus kita selamatkan dengan cara datanginya, kemudian dia akan dibawa oleh si spaceship-nya. Oke, pertama kita akan membuat beberapa scene. Jadi pertama kita mulai dengan file new scene ya. Oke, kita sudah scene baru. Kemudian kita akan memasukkan dulu background-nya. Anda bisa membuat background sendiri, cuman saya akan manfaatkan background yang sudah di Playground, yaitu dari folder image, grounds, kemudian saya tarik yang misalnya EK space, background space. Saya akan drag and drop ke hierarki yang ada di sini. Oke. Kemudian gimana caranya supaya background ini bisa memenuhi seluruh layar? Jadi kan dapat dilihat nih gambar aslinya tuh hanya sekotak ini, square ini. Ini square. Kemudian supaya dapat memenuhi layar, kita akan ubah modenya dari simple menjadi modenya tile. Jadi dia akan memenuhi seluruh bagian dari layar kayak tile. Tile itu kayak keramik. Jadi kita posisikan secara otomatis dia memenuhi seluruh layarnya. Mari kita klik. Sudah diklik ya BG Space-nya, kemudian di bagian inspektor silakan teman-teman pilih ada simple, ada tile. Klik. Oke. Kemudian tile-nya, kemudian tile, kemudian background. Ubah sorting layarnya menjadi background. Kemudian jangan lupa untuk
kita ubah menjadi fit. Ke seluruh layar. Mana fitnya? Oke. Nah, dapat dilihat ketika kita drag and kita scale itu tidak terstretch ya. Nih, saya geser-geser secara lebarnya kan harusnya terstretch, tapi dia tidak. Dia akan memenuhi layar sesuai dengan lebar layarnya berapa, secara otomatis. Oke, sebelum berlanjut saya lupa, kita seharusnya sudah membuat scene baru, kita langsung menyimpannya supaya aman project kita. Saya save dulu. Kemudian kita simpan di folder scenes. Kemudian kita beri nama scene 01. Misalnya scene 01. Ekstensinya Unity ya. Oke, setelah kita memiliki background, kita berlanjut kepada playernya. Oke, sekarang kita mulai dengan player. Kita sama dengan pekan lalu, kita gunakan objek berupa spaceship, ada di folder image spaceship ya. Kita misalkan pakai yang warna merah, boleh. Kemudian kita drag and drop ke Oke, kita tambahkan spaceshipnya ke hierarki. Kemudian cek komponennya. Kita akan tambahkan beberapa komponen untuk dapat mengontrol gerakan si spaceship ini. Kita mulai dengan yang pertama, jadi adalah idenya gimana supaya spaceship ini bisa bergerak maju ke depan ya, ketika kita menekan suatu tombol kontrol tertentu. Itu kita search yang nama komponennya adalah push untuk mendorong ke depan si spaceship ini. Saya klik, oke, muncul ininya ya, icon yang mengindikasikan bahwa jika tombol push-nya ditekan, itu maka spaceship akan bergerak ke arah panah hijau tersebut. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat sebelah kanan di inspektor itu kita bisa memilih tombol apa yang menjadi trigger dari push si spaceship-nya ke arah depan. Defaultnya adalah space ya. Oke, biarkan kita pilih space. Jadi ketika kita pilih space, maka spaceship akan bergerak ke depan. Oke, karena ini ukurannya terlalu besar, kita akan coba perkecil scale-nya. Spread, saya akan perkecil scale-nya menjadi ini misalkan 0,2 ya. 0,2. Oke. Saya save, saya coba jalankan. Dia akan jatuh. Masih ingat pekan lalu dia jatuh karena dia terkena efek gravitasi. Jadi supaya tidak ada efek gravitasinya, kita akan ubah pada bagian rigid body 2D. Kemudian pilih gravity scale ini menjadi 0. Kemudian pada bagian friction, bentar, ini namanya berubah. Ini linear drag. Linear drag-nya menjadi 2. Jadi supaya ketika dia bergerak tuh tidak bergerak tanpa hambatan. Jadi supaya berangsur-angsur pergerakannya melambat. Oke, saya coba jalankan lagi. Saya play. Dia berhenti. Ketika saya tekan space, dia akan maju. Space lagi maju. Space lagi maju, dan terusnya.
Ya, ada frictionnya atau linear drag-nya 2 ya. Gravitational, kemudian ketika tiap kali ada push dia akan di push 5 pixel. Kalau ditekan terus ya akan berlipat-lipat terus berapa pixel yang menjadi daya dorongnya. Oke, sebentar, kemudian saya akan coba gerakkan lagi. Oke, sekarang kita akan tambahkan sebuah script. Tadi kan kita setelah tekan push, dia hanya bergerak ke atas, atas, atas terus ya. Sekarang gimana caranya supaya si pesawat ini bisa bergerak mengikuti arah panah ya, arah arrow pada keyboard teman-teman sekalian yang sesuai arahnya kemana. Baru kita gerakan ke arah tersebut. Jadi kita klik lagi spaceship-nya, kemudian cek di bagian inspektor. Kita tambahkan komponen lagi yang namanya rotate. Jadi kita bisa berputar sesuai arah panah yang ditekan. Rotate, ini, rotate, klik. Kemudian bisa dipilih arah panah atau WASD. Kemudian, oke, misalkan ini aja arah panah. Rotate, arah panah. Oke, saya tekan play lagi. Tekan panah, tekan push, panah, push. Ini sama ya, ketika ditekan rotate dia akan berputar terus karena tidak ada gesekan dengan sekitarnya. Jadi kita akan tambahkan ini angular drag-nya hanya 0,05. Coba kita tambahkan misalnya 1. Jadi supaya tidak terlalu licin ketika kita putar perputaran, dia berputar selamanya. Nah, ini lumayan. Rotate, push, rotate lagi, push lagi, rotate lagi, push lagi, dan seterusnya. Oke, berikutnya supaya menambahkan efek yang lebih menarik dari pesawat kita ini, dari spaceship ini. Jadi ketika tadi untuk dapat bergerak kan harusnya ada daya dorongnya ya. Kita akan menambahkan animasi berupa api, flame ya. Kita akan tambahkan flame, manfaatkan yang sudah ada di sini, di playground. Jadi kita akan ambil objek flame yang berada di bagian prefabs, kemudian ada particles, kemudian ada particles flame. Kemudian silahkan drag and drop si flame ini ke spaceship. Jadi hierarki sini jangan, tapi drag and drop sampai ke spaceship ini. Nah, perhatikan ketika mouse-nya saya arahkan di atas spaceship, dia berubah menjadi warna abu. Saya lepaskan sehingga menjadi posisinya seperti ini. Ya. Oke, kemudian ketika setelah terlihat posisi apinya tidak pas ya, dia berada di sebelah kiri pesawat, silakan diubah-ubah menggunakan posisi transform ya, menggunakan transform yang ada pada bagian inspektor milik si flame-nya. Kita mulai dengan rotation-nya, ini adalah rotation Z. Sorry, itu bukan Z, itu tidak mutar.
Saya akan ulangi. Saya akan tambahkan flame di dalam spaceship. Kemudian saya akan putar. Bentar, saya agak bingung ketika memposisikan ini. Nah, ini aja deh. Geser ke sini. Geser ke sini. Kemudian kita lakukan flipping. Nah, kira-kira ke sebelah sini deh, biar pas. Posisikan di sini. Ya, saya coba play dulu apakah posisinya sudah pas. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya coba push, push lagi, mutar lagi. Push, jadi dia scalingnya tidak pas. Kita akan perbaiki. Oke, nanti akan saya perbaiki dari flame-nya ya. Kita posisikan dulu seperti ini. Karena seharusnya dia bisa diputar di sini, cuman entah kenapa nggak reflect. Coba saya lihat di sininya. Oh, ininya yang harus diputar. Oke, saya akan putar dulu. Ini 180 derajat. Saya putar menjadi seperti ini. 180 ya. Oke, saya kembali ke scene-nya. Kemudian saya turunkan posisi Y-nya. Ih, masih nggak mutar. Oh, itu. Kembalikan posisi Y-nya. X-nya sudah pas. Kemudian saya save, saya jalankan kembali. Muncul, saya push spasi, gerakan ke sini. Oh ya, sudah mengikuti sekarang. Oke. Ini saya stop ininya. Kemudian kita akan menambahkan objek yang lain.
yaitu adalah obstacle-obstacle-nya. Oke, sekarang kita akan mengatur dari tampilan kamera dulu. Ya, tampilan kamera, kita akan coba klik main kamera. Nah, ini adalah tampilan kamera, ya kamera previewnya. Ini posisi si spaceship pada jendela permainan seperti ini. Nah, kemudian yang ingin kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya si game kamera ini, si main kamera ini, selalu bergerak mengikuti pergerakan si spaceship-nya. Oke, kita coba review lagi. Kalau saya coba tekan play sekarang, kemudian saya putar kiri, saya tekan push. Nah, ini kan ya sudah, begitu dia ke pinggir, kameranya nggak akan follow. Bahkan ketika dia keluar dari arena, ya udah, player kita hilang saja dari pandangan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya si kamera ini, main kamera, bisa bergerak mengikuti pergerakan si spaceship-nya. Oke, pertama kita klik main kamera dulu, kemudian atur-atur posisi ininya sampai yang pas seperti apa. Oke, kira-kira segini ya. Dimulai dengan berada di bagian tengah. Kemudian kita tambahkan add kamera, add komponen ya. Kemudian kita search kamera follow. Ini. Jadi ini adalah script bawaan dari Playground supaya kamera mengikuti suatu objek. Kemudian ada pertanyaan dari script ini, dari komponen ini. Objek apa yang ingin diikuti oleh kamera? Silakan drag and drop spaceship Anda yang dari hierarki, bukan dari aset ya, bukan dari aset yang ada di project, tapi yang dari hierarki. Drag and drop, klik dulu yang ini, kemudian langsung klik drag ke sini. Terus, seperti itu. Oke, saya save, kemudian kita coba lihat efeknya yang ada di setelah kita tekan play. Saya putar, saya play, maka dia akan bergerak terus. Ups, itu masih kelihatan ya background kita. Akan kita perbaiki. Tapi yang jelas scriptnya sudah bekerja bahwa kamera kita akan mengikuti pergerakan si ininya, spaceship-nya. Oke. Untuk background-nya supaya bisa memenuhi layar, tadi ada yang ntar saya cek lagi untuk tilingnya. Jadi kita harusnya tilenya ada settingan yang sepertinya saya terlewat. Oke, itu akan kita selesaikan nanti. Saya ada terlewat, cuman saya lupa di mana terlewatnya. Jadi seharusnya ketika kita menggunakan tile tadi, si background ini, BG Space ini akan memenuhi seluruh area layar permainannya. Oke, berikutnya kita akan tambahkan obstacle-nya.
Obstacle-nya sama dengan pekan lalu, kita akan menggunakan gambar-gambar asteroid. Silakan buka di project, kemudian di image asteroid, silakan pilih dari asteroid yang Anda inginkan. Kemarin kita sudah pakai ini ya, kita sekarang coba pakai yang berbeda, misalnya yang ini. Saya perkecil dulu supaya tidak terlalu besar, misalkan 0,5, masih 0, terlalu besar. 0,3, 0,3, 0,3. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan rigid body supaya dia bisa ketika tertabrak oleh pesawat atau asteroid yang lainnya, dia akan ada efek fisiknya. Tambahkan rigid body 2D, kemudian gravitinya 0 supaya tidak langsung jatuh ke bawah. Kemudian kita beri linear drag-nya 1 supaya ketika tertabrak nggak langsung bergerak terus sampai hilang. Jadi supaya perlahan-lahan dia berhenti. Kemudian ini sudah, kita cek jalankan. Berarti si spaceship-nya itu kan fisik ya, si asteroidnya juga. Tapi ketika kita tabrakan, dia belum ada efek tertabraknya, karena apa yang kurang yaitu adalah kita belum menambahkan polygon collider. Nah, jangan lupa kita membutuhkan polygon collider 2D. Saya akan tambahkan polygon collider 2D untuk pesawatnya. Klik, udah otomatis ya ada. Sama untuk asteroidnya juga. Saya tambahkan polygon collider 2D. Polygon collider 2D. Klik OK. Saya coba cek, jalankan. Space tabrak, terus OK. Oke, berikutnya lalu ada yang terlewat saya sampaikan, yaitu ketika kita ingin menduplikasi obstacle ini, sebaiknya tidak, jika obstacle akan memiliki satu properties yang sama, sebaiknya jangan langsung di copy paste, Ctrl C, Ctrl V, duplikat itu jangan langsung ya, tapi kita ubah dulu si asteroid ini menjadi sebuah prefab. Prefab itu tulisannya seperti ini ya, prefab. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah ketika yang kita copy paste adalah prefabnya, bukan game object. Jadi ini game object, kalau ini prefab. Ketika yang kita copy paste prefabnya, ketika kita lakukan perubahan properties dari sebuah prefab, maka seluruh prefab turunannya, kopiannya itu akan berubah juga. Nah, kita kan pengen ya, ketika kita sudah memiliki puluhan atau ratusan asteroid, tiba-tiba kita teringat, oh iya saya belum menambahkan komponen ini. Bayangkan repotnya ketika sudah terlanjur memiliki ratusan asteroid, kemudian kita ingin menambahkan satu komponen ke semuanya. Harus ngedit satu persatu, atau kita delete, kemudian kita copy paste lagi. Itu akan sangat repot. Apalagi kalau teman-teman sudah merangkainya menjadi di titik-titik tertentu. Jadi asteroid kita sudah dirangkai harus seperti ini posisinya. Nah, makanya sejak awal kita gunakan prefab. Baru kita rangkai. Sehingga kalau kita perlu mengubah satu properties dari untuk keseluruhannya, maka itu akan berlaku ke semuanya. Cara membuat suatu game object menjadi sebuah prefab, caranya sangat mudah. Silakan drag and drop si asteroid ini, atau game object yang ingin Anda ubah. Klik drag and drop ke folder prefabs. Jadi ini folder prefabs ini spesial ya. Game object yang Anda masukkan ke sini,
akan otomatis berubah menjadi prefab. Nah, dapat dilihat berubah ya. Ini warnanya jadi hijau kotaknya. Bukan game objek biasa lagi, tapi dia sudah prefab. Oke, saya akan copy paste si objek ini supaya menjadi banyak. Ada 10 kira-kira. Misalnya 10. Saya posisinya, ubah lagi posisinya. Oke, saya save dulu, saya coba play. Tabrak, di sini juga tabrak. Oke. Kemudian oh ya, berikutnya setelah seperti ini kita akan coba tambahkan sesuai yang pernah kita gunakan pekan lalu, yaitu hold-nya ya. Jadi kalau dia menabrak suatu asteroid, itu hold-nya akan berkurang. Tambahkan spaceship, kemudian kita tambahkan hold. Ini kita tambahkan hold system ya. Hold system pada bagian pesawatnya. Kemudian pada asteroidnya, ini kita tambahkan modify hold. Dia akan -1. Ya, -1. Sorry, salah. Ini saya hapus. Remove komponen. Saya ubahin jangan di sini tapi di dalam. Nah, si asteroid ini saya tambahkan modify hold -1. Sehingga ini akan berefek ke seluruh prefabnya. Dapat dilihat ya, seluruh prefab sudah memiliki modify hold. Saya ingin mencek apakah sudah berfungsi. Ini perhatikan dia hold-nya ada 3, kemudian kita jalankan, kita putar, tabrak, berkurang jadi 2, tabrak lagi jadi 1, tabrak lagi, game over deh. Kemudian yang terakhir, belum terakhir maksudnya untuk mencek apakah dia sudah terdeteksi atau belum dalam bentuk UI-nya, kita tambahkan user interface ini, drag and drop saja ke sini langsung, kemudian kita langsung play, akan tampil terlihat hold dari si pesawatnya berapa. Kita tabrak. Oh ya, ada yang terlupa. Kenapa tidak berefek? Karena si pesawat ini belum dianggap sebagai pesawat player. Kita harus anggap ini sebagai player. Ya, player. Jadi si Unity tadi belum mengetahui playernya yang mana yang harus kita deteksi indikator hold-nya. Sudah tertabrak, oke. Catat. Saya tabrakan lagi. Berefek ya ke angka jumlah hold-nya.
Oke, berikutnya kita akan tambahkan objek lainnya. Jadi kalau game yang pekan lalu kita buat itu adalah kalau kita kondisi menangnya gimana. Jadi tiap game kan ada kondisi menang dan kalahnya. Ini bisa dibilang kalau kondisi kalahnya adalah ketika si health-nya dari si playernya habis karena dia menabrak-nabrak asteroid. Tapi kita tetapkan juga kondisi menangnya apa. Kalau yang pekan lalu kita kondisi menangnya ketika pesawat mendapatkan bintang-bintang ya, dia menangkap bintang sampai jumlah bintang tertentu maka dianggap menang. Sekarang kita ubah kondisinya berbeda. Sekarang bukan berapa bintang yang dia peroleh, tapi adalah berapa asteroid yang dia hancurkan dengan menggunakan laser milik si pesawatnya. Oke, kita akan tambahkan sebuah laser. Kita ambil dari image projectiles. Image, ada projectiles, kemudian ada laser. Lasernya pilih saja yang mid, big, mid, small. Yang mid di sini. Mana tadi lasernya? Oh, besar sekali. Kita coba perkecil. Kita akan perkecil dulu ya. Jadi skala nembak segitu hancur semua. Obstacle-nya kita perkecil jadi 0,3, 0,3, 0,3. Oke, kira-kira segini. Cukup pantas ya untuk sebuah laser. Nanti kita akan nembaknya banyak. Nggak cuma satu. Kemudian kita klik ini, kita akan menambahkan sebuah collider. Ini saya zoom dulu ya supaya lebih terlihat bentuk lasernya. Oh iya, sedikit tips kalau Anda mengoprak Unity, pastikan Anda menggunakan mouse. Jadi kalau pakai laptop jangan pakai trackpad. Itu susahnya minta ampun untuk navigasi seperti ini. Jadi ini saya untuk mendrag kan menggunakan klik tengah ya. Kemudian ini tadi untuk zoom in, zoom out menggunakan scroll. Bayangkan kalau menggunakan trackpad gimana caranya. Nah. Oke, sekarang kita akan tambahkan collidernya. Collider, kita pilih yang bentuknya kapsul collider 2D. Sudah ada. Ini bentuknya horizontal atau vertikal, kita tambahkan vertikal ya, jadi bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita atur posisi size-nya, komposisi size-nya supaya dia benar-benar mengikuti bentuk projektilnya. Jadi jangan sampai collidernya lebih besar daripada project pelurunya. Nah, kira-kira segini ya, pas ya. Posisi X-nya geser dikit ke kiri, iya. Oke, ini saya kecil aja deh X. Nah. .03, 0,02. Oke, pas. Setelah ada collider, kita akan tambahkan rigid body supaya dia bisa bergerak ya mengikuti fisik. Rigid body 2D. Jangan lupa untuk game ini kita gravity-nya semuanya kita nolkan. Kemudian karena ini adalah sebuah peluru, tambahkan komponen sebagai balet.
Ini ya, jadi gunanya ini apa? Jika objek ini menyentuh objek lain yang memiliki script destroy for points, maka player akan mendapatkan sebuah points. Nah, berarti kita harus nanti menambahkan script destroy for points pada tiap asteroidnya. Oke. Jadi bayangkan kalau asteroid yang Anda buat tadi bukan prefab, harus tambahkan ke 10 kali. Karena kita prefab, kita bisa tambahkan ke satu prefab saja, prefab asteroid saja. Oke, ini jangan lupa setelah ini untuk laser selesai, kita akan ubah ini menjadi sebuah prefab juga. Yap, saya akan drag and drop laser ini ke prefab. Oke, udah menjadi prefab lasernya. Kemudian tadi tambahkan, jangan lupa butuh apa tadi untuk obstacle membutuhkan ini ya, destroy 4 points. Saya akan tambahkan dulu di sini. Modify HUD. Kemudian saya tambahkan, bukan di sini ya. Kita masuk ke dalam prefab dengan cara menekan tombol ini. Ada di dalamnya, baru ini kita tambahkan komponen destroy 4 points. Ya, points worth-nya 1. Jadi ketika dia dihancurkan dengan laser, maka kita akan mendapat poin 1. Kita kembali ke hierarkinya, dapat dilihat nih sudah ada destroy 4 point. Saya klik ini juga sudah ada, karena berlaku ke seluruh prefabnya. Oke. Berikutnya kita akan tambahkan supaya si pesawatnya bisa menembakkan laser-laser ini ke obstacle-obstacle-nya. Pertama, kita akan buat sebuah game objek kosong pada spaceship ini dengan cara seperti apa? Dengan cara klik kanan. Kemudian create empty. Ini maksudnya dia membuat game objek kosongan ya. Kemudian kita rename menjadi laser shooter. Laser shooter, penembak lasernya. Kemudian ketika ini sudah diklik, kita tambahkan komponen. Kita pilih shooter, objek shooter. Ini enaknya pakai playground ya. Sudah ada script untuk yang fungsinya sebagai untuk menembakkan suatu objek. Sudah ada scriptnya. Kita klik ini. Nah, tinggal dipilih nih objek apa yang akan ditembakkan oleh ini. Ini saya coba scroll dulu. Oke, jadi saya pengen menunjukkan ini nih. Jadi ini sebelum ada ya. Mana objek shooter nih saya delete dulu ya. Nah, tadi kan aksi yang dapat dilakukan oleh si pesawat apa saja, dia bisa di push, kemudian dia bisa bergerak mengikuti panah, kemudian ketika kita aktifkan ini laser shooter, kita tambahkan objek shooter. Perhatikan ikonnya, nah itu dia bisa menembakkan suatu objek dari salah satu game objek yang berada di bawah spaceship. Oke, berikutnya kita akan tambahkan ininya. Ini ukurannya berapa sih? 0,3. Laser mid ini juga 0,3.
Kita bisa delete ini, delete. Kemudian pada si laser shooter ini kita drag and drop laser mid. Nah, jadi ketika bentar, ini agak berbentrokan nih. Jadi supaya nggak bentrok, tadi kan space sudah kita gunakan untuk push roketnya ya. Ya, sekarang ini kita ubah untuk menembakkannya, misalkan dengan tombol mana kontrol nggak ada. Tombol Z aja ya. Tombol tab atau tombol tab aja nih. Oke. Tombol tab itu akan menembakkan laser. Mari kita coba, kita save dan kita tekan play. Skornya ada, health-nya ada. Kita putar dengan tombol arrow. Kamera mengikuti ini. Kita tekan space, dia akan menabrak. Nabrak lagi, kita tekan tombol tab. Kenapa begitu? Bentar ya. Kita cek lagi pada laser shooternya. Ganti dengan yang ini. Oke, nggak boleh nyata. Harus pakai yang ini. Tombol yang lain aja ya, yang lebih netral. Saya khawatir tadi tab itu sudah ada fungsinya yang lain. Tombol Z misalnya. Shoot speed, kelihatan rate. Oke, kita save. Play. Tekan Z. Ups, bentar. Ada yang salah. Ada yang masalah dengan lasernya. Lasernya ada rigid body, ada collidernya sudah. Rigid body-nya, sepertinya ada masalah dengan rigid body, karena harusnya rigid body-nya tidak menggeser si pesawat. Oke, nanti akan saya cek lagi. Jadi intinya yang ingin kita buat adalah tadi kita akan coba dulu basicnya seperti apa. Jadi tadi kita sudah membuat sebuah pesawat, kemudian pesawat itu bisa kita kontrol dengan menggunakan tombol keypad ya, keypad kanan kiri atas bawah. Tapi untuk hal ini atas bawahnya tidak berfungsi karena dia keypad ini akan berguna memutar ke kanan kiri putarannya. Kemudian dia juga merespon terhadap tombol space untuk pushnya. Kemudian selain itu kita juga membuat asteroidnya. Jangan lupa asteroid dibuat menggunakan prefab, sehingga kalau kita duplicate seluruh properties dalamnya akan mengikuti, dan kalau kita ubah salah satunya maka seluruhnya pun akan berubah. Kemudian kita juga membuat sebuah laser yang tadi masih ada gagal ya, nanti akan kita perbaiki lagi, kita lengkapi.
Jadi laser ini seharusnya akan ditembakkan oleh si laser shooter ke arah depan. Ya, tadi entah kenapa tidak seperti itu. Saya akan cek lagi kenapa. Oh, ini balet mungkin. Sebentar ya. Bentar, mungkin ini. Mungkin yang salahnya ini. Sebentar, saya cek dulu. Enggak, belum. Nanti akan perbaiki lagi deh. Jadi kita membuat sebuah laser yang dengan menggunakan komponen object shooter, kita masukkan ke dalam sebuah game object laser shooter. Ini tugasnya adalah untuk menduplikasi prefab yang ini, laser mid tadi, yang kita tetapkan sebagai baletnya ya. Seharusnya akan dia clone, dia create, kemudian dia tembakan ke arah depan. Clone, create, tembakan ke arah depan, dan seterusnya. Selama kita menekan tombol Z-nya. Tapi tadi masih belum, akan saya perbaiki nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi kita membuat basicnya. Besok akan kita modifikasi game ini menjadi bentuk permainan, variasi permainan lainnya. Karena dengan dasar satu ini saja kita bisa membuat beberapa variasi game, memanfaatkan apa itu namanya, si spaceship-nya, asteroidnya, dan tembak-menembaknya. Oke, begitu Pak Rida, Bu Sari. Ya, Pak. Sama Pak, sama. Jadi dari playground memang isinya sudah ada banyak ratusan aset di dalam itu ya, di tiap foldernya, yang nanti bisa kita manfaatkan bareng-bareng untuk membuat berbagai variasi game. Ya.